Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NIM B0212414040 dari Prodi Hukum Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa bahasa Melayu merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia, atau bisa dibilang bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini digunakan di Asia Tenggara sejak abad ke-7, terutama pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan zaman Kerajaan Majapahit. Pada saat itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan dan sebagai bahasa penghubung, terutama dalam aktivitas perdagangan. Bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan antar pedagang asing. Kenapa bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu ini diterima oleh setiap suku di Indonesia dan juga sering digunakan oleh warga negara Indonesia. Nah, pada peninggalan kerajaan Islam abad ke-16 dan ke-17, bahasa Melayu ini berkembang pesat. Dengan berkembang pesatnya bahasa Melayu ini mendorong adanya rasa persatuan dan kesatuan di Indonesia, sehingga bahasa Melayu ini diangkat sebagai bahasa Indonesia. Pada tahun 1928, para pemuda di penjuru Indonesia berkumpul dalam Kongres Pemuda II di Batavia pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Dan pada saat itulah secara sosiologis bahasa Indonesia diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yakni dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda. Nah, kemudian ditegaskan pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa negara, yakni dalam Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia, yaitu pada pasal 36. Nah, kemudian adapun kedudukan dari bahasa Indonesia yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini diperoleh sejak lahirnya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini berfungsi sebagai yang pertama, sebagai kebanggaan nasional, yang kedua sebagai identitas nasional, yang ketiga sebagai alat pemersatu antar suku, dan yang keempat sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Nah, kedudukan bahasa Indonesia yang kedua yaitu sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yang mana kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang kedua, bahasa resmi di lembaga-lembaga pendidikan, sebagai bahasa resmi dalam perhubungan di tingkat nasional, dan yang keempat, sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.